khususan sahibil kitab Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Buddah Syairillahi lahumul Fatihah. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin al asatidah wal ustadat, alhamdulillah kita niatkan untuk meneruskan mudzakarah dengan kitab yang sangat bermanfaat untuk kita, wabil khusus para guru, yaitu Ar-Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam wa asalibuhu fit ta'lim, karya Syekh Abdul Fattah Abu Buddah. Di tanggal 26 Syawal 1443 ini kita mulai, ya, dan nawaitu kita tidak ada lain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita ingin mendapatkan ridho Allah, supaya Allah memahamkan kita, memberikan hidayah, memberikan taufik serta maunahnya, agar apa yang kita baca, kita muzakarahkan ini tidak semata-mata berhenti di pengetahuan saja tanpa berlanjut kepada aksi nyata atau kita mengamalkannya. Karena karya sehebat apapun, kalau berhenti pada membaca dan memahami, tidak langsung diamalkan, maka tidak akan berbuah. Oleh karena itu, targetnya adalah kita mengamalkan. Target dari mempelajari ini, kita ingin mengamalkan betul-betul, ini mengamalkan sedikit tapi diamalkan, gitu. Insya Allah berbuah hasil yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam. Nasul Qur'anil Karim kaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam mualliman. Laqad athbatal Qur'anul Karim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun lin-nasi wal bashariyati jami'an ala ummiyatihi wa sahrawiyati bi'atihi. Qala Allah ta'ala huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafaa billahi shahida. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ar-Rasulul Muallim. Nasul Qur'anil Karim ala kaunir Rasuli sallallahu alaihi wasallam mualliman. Berikut akan disuguhkan terkait dengan nas yang berasal dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muallim. Jadi nasnya langsung dari Al-Qur'an. Laqad asbata Al-Qur'anul Karim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun lin-nasi wal bashariyati jami'an ala ummiyatihi wa sahrawiyati bi'atihi. Jadi Al-Qur'an sudah mengakui, memberikan pengakuan, memberikan isbat bahwa Rasul adalah muallim untuk seluruh manusia. Meskipun catatannya Rasulullah itu adalah seorang yang ummi, meskipun lingkungan Rasulullah SAW itu adalah lingkungan yang sederhana, gurun dan seterusnya. Namun demikian, beliaulah adalah Ar-Rasul Al-Muallim. Penegasan ini, pengakuan ini, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasul
rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutus dalam komunitas yang ummi, dalam komunitas yang tidak pandai membaca dan menulis, seorang rasul, di mana rasul ini juga berasal dari kalangan mereka. Tugas daripada rasul ini adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, kemudian juga melakukan tazkiyah, berusaha mensucikan mereka. Setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, juga mengajari mereka tentang Alkitab, maksudnya Al-Quran. Demikian pula mengajari mereka tentang Al-Hikmah. Menurut para ulama, Al-Hikmah di sini tidak lain adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dolalin mubin, meskipun sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida, dan Allah sudah mengutus seorang rasul bagi manusia secara umum, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saksinya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu wahai Nabi Muhammad sebagai basyiran wa nadhira, sebagai manusia, sebagai nabi yang memberikan kabar gembira, juga peringatan bagi seluruh umat manusia. Namun sayangnya hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia itu sendiri. Kita coba kembali kepada dunia kita. Judul pertama di dalam kitab ini adalah legalitas, gitu ya. Nasul Quranul Karim ala kauni Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'alliman, legalitasnya, ya. Jadi ada nas, ada payung hukum, aspek legalnya sebagai Rasul, sebagai muallim tuh ada nggak? Ada. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendekatannya adalah kalau dunia kita, seorang jadi guru itu apa aspek legalnya? Apa? SK boleh. Terus ijazah, ya kan? Apa lagi? Haflah. Ya kan? Sertifikasi. Iya. Sertifikasi, apa namanya itu, kenaikan pangkat tuh. Ini aspek legalnya, ya. Nah, jadi gini, maksud saya gini, mohon maaf, ini aturan dunia kayak gini nih sesuai gitu, ya kan, ada aspek legalnya walaupun kita harus meniru Rasul dari Allah gitu, ya. Artinya dunia mengatur jadi guru tuh gak sembarangan gitu, gak boleh asal-asal ayo ngajar gak bisa, harus melewati aspek legalnya, belajarlah legalnya itu, ya. Dulu jadi guru itu cukup SMA pangkatnya, ya kan? PGA, betul kan sejujurnya? PGA kalau yang agama, kalau yang umumnya SPG. Nah, setingkat SMA sekarang iya. Tapi jangan salah dulu Bapak Ibu sekalian, SD zaman dulu tulisannya sudah, nah, jadi bagaimana Busri jadi kepala madrasah itu MI, bagaimana hasilnya? Bagus-bagus gak tulisannya? Ya betul. Tapi yang konsisten ini Ustadz Amin yang mengajarkan nulis halus. Kita dulu belajar nulis halus kan? Ya. Ada kan yang garisnya ada berapa itu? Ada 3 ya garisnya. Yang masih pelangap-pelongo berarti nggak ngalamin gitu, ya kan? Jadi ada 3 baris ya. Ada huruf besar, huruf kecil.
udah disambung gitu kan. SD juga udah bagus itu ya. Dan usia belajarnya juga mereka kadang-kadang tuh udah berbeda-beda. Iya, betul gitu kan. Jadi ya dulu. Nah, tapi pemerintah akhirnya menyadari kan ketika digulirkan wajib belajar 9 tahun, maka kelulusan itu kan hampir homogen, ya kan, usia belajarnya hampir homogen gitu kan. Berapa? 6 apa 7? Bahkan zaman saya sih dulu nggak boleh kalau belum 7 itu. Ukurannya tuh begini nih kalau belum nyampe. Iya. Gitu kan? Kalau katanya gitu, kalau belum nyampe telinga belum boleh sekolah. Betul nggak itu dulu? Iya. Sederhana banget dulu ya ukurannya ya. Cuman gini aja gitu. Diukurin nyampe nggak? Oh nggak nyampe, belum gitu ya. Hanya begitu saja ya. Nah, dunia terus berkembang tentunya, maka yang menjadi guru itu disyaratkan paling tidak S1. Mulai tahun berapa ingat gak? Waktu 2000-an. Undang-undang 2000-an. Iya. Coba ada yang ini, ada yang. Nah, ini kita ini ngaji juga loh gini, ini ngaji juga itu. Ya, artinya gini, kok sampai ke situ-situ loh. Ini kan kita harus dekatkan dengan dunia kita gitu ya kan. Rasulullah jelas perintahnya, SK-nya Allah yang mengangkat langsung. Ya, apa dalilnya? Ya, dan ini Rasulullah tuh SK-nya tuh berlaku universal. Ya, universal untuk semua dunia. Bahkan tadi dikatakan sampai di kalangan orang-orang yang sederhana itu menggandakan gurun itu. Nah, ini ada lagi kemarin ada manusia gurun tuh ya. Pernah? Kan kadrun manusia gurun. Ya, rektor IKT. Iya. IKT, apa IKT itu? Institut Kalimantan Timur, kayak niru ITB lah gitu, niru ITB, ITS, ini IKT, Institut Kalimantan Timur lah, yang ininya teknologi gitu. Profesor Budiono, apa panjangannya saya lupa. Tes untuk mendapatkan LPDP Menteri Keuangan untuk S1, S2 dan sebagainya. Dites mahasiswanya, dia yang menseleksi. Di antara pertanyaan-pertanyaannya itu yang nyinyir kepada Islam, Islamofobia gitu ya. Dia ini banget lah, ini banget. Nah, terus setelah itu dia nulis di Facebook setelah selesai, ya bersyukurlah dari sekian itu yang lulus tuh yang nggak pakai hijab, karena hijab itu adalah manusia gurun. ITK ya, bukan IKT, ITK ya, ITS, ITB gitu kan. Nah, tuh dia bilang gitu. Kebetulan yang ini pun perempuan semua yang dapat, dia kan yang menentukan ini dapat beasiswa itu. Nah, syukurlah katanya yang dapat beasiswa itu bukan yang pakai hijab, karena hijab itu adalah budaya manusia gurun. Tuh, ya kan? Nah, terus lagi nyinyir lagi, banyak lah, bacalah itu yang itu rektor ITK itu, ya kan? Nah, jadi gurun itu dilecehkan, padahal Rasulullah justru diangkat oleh baginda Rasul itu dari kaum jelata dan dari kaum yang kurang bisa baca tulis kan gitu. Nah, kalau kita ngajar jangan bangga dulu Pak. Ya jangan bangga. Nah, apa coba? Inputnya sudah bagus, udah lewat baca tulis itu tuh udah lewat, udah ya kan. Tinggal kita mempoles terus itu ya kan, poles jadi dia
Karena target matematika 9, bahannya udah begitu. Coba ditantang guru-guru sana. Ayo, belajar di sini. Ayo. Gitu kan. Ini Rasul coba komunitasnya di mana? Tadi itu. Yang belum tahu kan. Kemudian juga manusia tadi kalau kata si Profesor Edan itu manusia gurun itu kan, atau maksudnya kalau dia mah salah ini karena dianggapnya itu manusia gurun. Loh, panas. Bukan, hijab itu bukan untuk itu saja, bukan untuk satrul aurah yang paling penting itu, iya kan? Hikmahnya ya di antara hikmahnya gitu, tapi tujuan itu pakai aja tuh buat loh kita di sini orang bukan untuk ini kan, memang untuk satrul aurah gitu. Dan juga supaya apa namanya seterusnya lah hijab itu ya. Oke, tahun berapa tadi kembali? 2005 kan? Coba baru berapa tahun coba? Dari 2005 sampai sekarang 17 tahun baru Pak ya. Legalnya itu loh wajib S1, kemudian dosen harus S2 lebih tinggi daripada S1 nya gitu kan. Dulu S1 bisa ngajar S1 kan, dokter Andes, sekarang nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf suka atau tidak suka, artinya memang ini kan nasul Quran itu kan. Ya kita dua-duanya pegang Qurannya juga kita ikutilah. Kalau ingin jadi guru berarti minimal S1, syukur bisa lebih jadi S2 dan S3 dan seterusnya gitu loh. Baginda Rasul juga diberikan SK legalitasnya dari Allah SWT. Ya, kita yang utama mohon dari Allah tentunya karena kita mengikuti Rasul. Tetapi sekarang apakah yang disentuh hanya yang tadi itu, yang di bawah-bawah itu kan kita juga harus menyentuh yang di kota ya kan, yang di sedangkan di sekarang ini semua universal ada SK-nya.